Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik kekasih Tuhan. Puji dan syukur atas segala berkat, anugerah, dan kasih setianya yang telah memelihara kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat melewati segala persoalan dan pergumulan di tengah-tengah masa pandemi ini. Karena karunia Tuhanlah kita masih dapat dipertemukan kembali pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 21 April 2021 di dalam ibadah keluarga rutin meskipun secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus mencurahkan rahmat dan hikmat-Nya untuk kita semua agar dapat beribadah di sore hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan di sore hari ini, di mana kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari lepas hari, sehingga kami masih diberikan waktu dan kesempatan, bahkan kesehatan dan kekuatan untuk bertemu di sore hari ini dalam ibadah syukur, ibadah keluarga rutin yang kami lakukan. Bapa, pimpin dan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berikanlah kepada kami hikmat untuk mengerti akan maksud firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu ini untuk dapat memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah mulut bibir hamba agar setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba adalah berasal daripada Tuhan semata. Ampuni segala dosa kesalahan yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9.
Beginilah firman Tuhan. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, pada sore hari ini perenungan firman Tuhan diberi tema siap diproses Tuhan. Saulus sebelum berganti nama menjadi Paulus, ia adalah seorang yang sangat membenci para pengikut jalan Tuhan. Sepak terjang Saulus menggambarkan kebenciannya terhadap umat Tuhan. Di ayat 1 diceritakan bahwa Saulus dengan semangat yang berkobar-kobar, ia berinisiatif menghadap imam besar di Yerusalem untuk mendapat surat resmi sebagai kuasa agar dapat ia gunakan untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, perjalanan yang amat jauh dari Yerusalem ke kota Damsyik tidak mengendorkan semangat Saulus untuk melakukan rencananya demi keinginannya untuk memberantas semua pengikut Tuhan Yesus yang dianggapnya tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran hukum Taurat. Saulus merasa kewajibannya sebagai seorang yang berjuang membela agama Yahudi yang dianutnya adalah suatu tugas yang amat mulia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, namun semua yang sudah menjadi rancangan Saulus terhenti di saat ia dan rekan-rekan seperjalanannya sudah hampir sampai memasuki kota Damsyik. Mereka dikejutkan oleh cahaya yang memancar dari langit yang mengelilingi, yang membuat Saulus rebah ke tanah. Lalu Saulus mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kita bisa lihat di ayat ketiga sampai keempat. Saulus mendapat penglihatan secara langsung dari Tuhan Yesus yang menyatakan kepadanya bahwa sesungguhnya kebencian dan penganiayaan yang Saulus perbuat terhadap pengikutnya adalah penganiayaan dan kebencian yang ditujukan kepada dirinya. Di momen inilah Saulus mendapat jawaban langsung dari pertanyaannya, yakni di ayat 5, "Siapakah engkau, Tuhan?" Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, seketika itu juga semangat Saulus yang sebelumnya berkobar-kobar menjadi tidak berkutik. Ia menjadi tidak berdaya. Ambisinya untuk melenyapkan para pengikut Tuhan Yesus tidak kuasa berhadapan dengan kuasa Tuhan Yesus yang melawat dirinya. Jelas sekali bahwa kendali Tuhan Yesus bekerja dalam diri Saulus. Suara Tuhan dan perintah Tuhan terdengar jelas di telinga Saulus dan rekan-rekannya. Itu membuat mereka termangu-mangu karena mereka takjub ataupun mereka kaget. Karena mereka tidak melihat wajah siapa yang telah berbicara dengan mereka tersebut di ayat 7. Kehadiran Tuhan yang telah melawat mereka adalah kuasa keilahiannya dalam melakukan pembelaan terhadap umatnya yang ada di kota Damsyik. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, cahaya yang menyilaukan dari kehadiran Tuhan ternyata telah membutakan mata Saulus. Rekan-rekannya tersebut harus menuntun Saulus masuk ke Damsyik seturut dengan perintah dan petunjuk Tuhan kepada Saulus. Ada di ayat 6, bisa Bapak Ibu Saudara baca.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, Saulus yang hebat, Saulus yang menjadi pemimpin untuk memusnahkan pengikut Tuhan, Saulus menjadi lemah dan tidak berdaya. Semua rencananya menjadi ambyar berantakan. Dan selama 3 hari ia menderita karena kebutaannya. Dan juga karena ia tidak bisa makan dan minum. Di ayat ke-9. Sungguh penderitaan jasmani yang dialami oleh Saulus adalah cara Tuhan untuk memproses hidupnya. Jiwanya menjadi tergoncang karena kenyataan yang dialaminya tersebut tidak pernah terbayangkan olehnya. Kebutaan Saulus memperlihatkan ada rencana Tuhan yang baru bagi hidup Saulus. Proses yang terjadi dalam hidupnya adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk merenungkan seluruh sepak terjangnya yang telah melukai hati Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, dengan kebutaan yang dialami oleh Saulus, ia dapat mengenal secara pribadi tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus yang selama ini dibencinya. Tuhan Yesus memiliki rancangan indah yang telah mengubahkan hidup Saulus dari seorang yang penuh dengan kebencian, seorang yang adalah penganiaya jemaat, dan seorang pembunuh umat Tuhan. Tuhan sanggup menjadikannya dan mengubahkan hidup Saulus menjadi hambanya yang sangat mengasihinya, yang setia memberitakan Injilnya. Bahkan ia mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan di dalam pelayanannya saat memberitakan kabar keselamatan. Saulus diubahkan menjadi hamba yang cakap dalam tugasnya. Saulus tetap hebat, namun secara positif. Karena ia telah berubah menjadi seorang rasul yang setia sampai akhir hidupnya di dalam melayani Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Paulus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, Tuhan Yesus di dalam perbuatannya sungguh tidak dapat kita duga. Sebagai manusia tidak dapat terpikirkan dan terbayangkan oleh kita. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Itulah yang telah Tuhan juga lakukan terhadap Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Demikian pula ia melakukan hal yang dahsyat bagi kita semua demi kebaikan kita. Paulus yang diubahkan Tuhan diizinkan mengalami proses penderitaan jasmani. Cahaya yang membutakan matanya adalah lawatan Tuhan yang bekerja. Rencana indah yang telah ditetapkannya selalu tepat pada waktunya. Paulus yang telah diproses hidupnya menjadi hambanya yang berkarya luar biasa dalam kesaksian hidup dan pelayanannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, saat ini adalah situasi yang tidak pernah terbayangkan, bahkan terpikirkan oleh kita semua. Sebagai manusia, wabah COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia ini membuat kita manusia mengalami banyak penderitaan, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Namun Bapak, Ibu, Saudara, semua hal yang terjadi di dalam perjalanan hidup ini semuanya ada di dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan. Saat sebelum pandemi, baik sekolah, bekerja, bahkan beraktivitas, semua berjalan dengan baik-baik saja, dengan normal-normal saja. Tapi ternyata di saat pandemi ini, situasi yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita bayangkan ini terjadi. Pandemi ini membuat kita diproses untuk belajar mengikuti berbagai aturan yang harus
kita kerjakan, kita lakukan untuk sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kita yang berguna untuk kebaikan kita. Sekolah yang tadinya tatap muka, akhirnya sekarang harus berlangsung secara online. Bekerja yang tadinya harus ke kantor atau melakukan perjalanan bahkan jauh, harus bekerja di rumah. Orang-orang yang tadinya bekerja, sekarang banyak yang dirumahkan, bahkan ada juga mereka yang akhirnya mesti diberhentikan. Kejadian-kejadian ini sangat tidak pernah terbayangkan terjadi oleh kita. Namun, semua ini boleh terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi lemah dan berputus asa. Dan janganlah kita menjadi tidak berdaya. Apalagi kita menjadi kehilangan pengharapan. Karena banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa akibat dari orang-orang yang tidak mampu bertahan menjalani situasi pandemi global ini. Banyak terjadi konflik di dalam rumah tangga, banyak terjadi perceraian, banyak terjadi penganiayaan, baik orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Semua terjadi akibat ketidaksabaran maupun karena orang-orang tidak mampu untuk mengendalikan emosi mereka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, situasi yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah pandemi global ini adalah suatu proses yang diizinkan Tuhan terjadi bagi kita umat manusia, agar kita mengerti siapakah sebenarnya yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita ini. Apakah kekuatan manusia ataukah kuasa Tuhan Yesus yang maha dahsyat? Bapak, Ibu, Saudara kekasih, memang proses yang dibuat Tuhan terasa menyakitkan. Paulus juga mengalaminya. Namun kita harus mau sedia untuk belajar. Belajar untuk tetap sabar, belajar untuk tetap tekun, teguh, dan tetap yakin dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya penolong kita. Bertahan pada saat diproses Tuhan merupakan ujian iman yang membutuhkan kesabaran. Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita sabar, memampukan kita untuk tetap kuat dan tetap tekun, bahkan di saat pergumulan yang berat itu datang. Ibarat emas, ia menjadi mahal dan indah setelah mengalami proses tempaan terus-menerus yang membentuknya menjadi bersinar dan berharga serta disukai semua orang. Demikianlah proses hidup yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan yang menjadi pencipta dan pemilik hidup kita ini. Kita diproses melalui berbagai-bagai tempaan, baik pergumulan maupun persoalan hidup yang kadang sungguh menyakitkan. Tapi disinilah kita dilatih, kita diajar untuk kuat, untuk sabar dan tabah menjalaninya. Karena orang beriman yang hatinya tulus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat yang hidup, merekalah yang mampu bertahan di dalam proses pembentukan Tuhan, dan mereka tetap mampu untuk mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, kisah pertobatan Paulus yang hidupnya diubahkan dari seorang penganiaya, pembunuh, bahkan pembenci Tuhan Yesus, ia menjadi pelayan Tuhan yang cakap dalam tugasnya.
setia mengasihi Tuhan Yesus, dan bersinar menjadi saksi Kristus yang memberkati banyak orang. Sampai akhir hidupnya, Paulus menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita pun mengalami proses pembentukan dari Tuhan yang pada akhirnya menolong kita dan membentuk kita menjadi pelayan Tuhan yang bersinar, yang setia, dan rendah hati dalam melayani, serta menjadi saksi Kristus yang siap berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan mengajarkan kami dan melatih kami untuk boleh semakin bersinar. Kami mampu menghadapi setiap pergumulan dan persoalan dalam hidup kami dengan tetap kuat, dengan tetap teguh dan tetap tabah. Karena kami adalah milik Kristus, kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau satu-satunya sebagai andalan dalam hidup kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memampukan kami untuk melewati situasi, pergumulan, dan persoalan terberat sekalipun dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memiliki Engkau, satu-satunya penolong dan juru selamat kami yang hidup. Kami mensyukuri atas setiap berkat anugerah kasih setia Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari lepas hari, bahkan juga untuk hari-hari ke depan yang akan kami lewati. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, di dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, dari aparat yang tertinggi hingga yang terendah, dari kota hingga ke desa, bahkan TNI, Polri, semua Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, akal budi, Tuhan mampukan mereka untuk tulus bekerja, mengemban amanat rakyat yang ada di pundak mereka, untuk memberikan semua yang terbaik di dalam memajukan dan mensejahterakan bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, dan mampukan Bapak Jokowi untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden sungguh-sungguh dengan hikmat daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan, bagi bangsa dan bagi negara yang kami cintai ini. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap program-program pemerintah yang sedang berjalan Tuhan, khususnya pemberian vaksin saat ini, biarlah pemberian vaksin COVID-19 ini boleh tepat sasaran, sehingga seluruh bangsa Indonesia boleh mendapatkan manfaat yang terbaik dari vaksin ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mau pulihkan negeri kami, Engkau mau pulihkan bangsa kami, karena kami percaya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi bangsa dan negeri kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja dan pelayanannya di seluruh dunia ini. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan,
mereka yang memberitakan firman-Mu sampai ke pelosok-pelosok negeri terpencil sekalipun Tuhan, Kau pelihara hidup mereka, jaga lindungi mereka, biarlah kabar keselamatan boleh menjangkau banyak-banyak jiwa, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Kami berdoa buat pelayanan daripada GPIB seluruh Indonesia. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati majelis, sinode, BP Mupel, dan seluruh pelayanan dan kesaksian. Tuhan campur tangan, memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa khusus buat GPIB Sola Gracia. Tuhan campur tangan dalam seluruh program-program yang sudah kami susun. Tuhan memberkati agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat. Ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Pendeta Lucia Wemai Patinama, berkati dalam seluruh kehidupannya dan pelayanannya. Berkati Ibu agar boleh menjadi berkat dan selalu dapat menguatkan jemaat kami untuk semakin teguh, kuat, dan bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati Bapak UMI, berkati Raja, biarlah kehidupan rumah tangga Ibu boleh menjadi teladan dan berkat di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa buat seluruh jemaat GPIB Sola Gracia, bahkan seluruh simpatisan. Tuhan campur tangan dalam segala pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan, kami percaya mereka yang berduka juga mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat para lansia, para janda, duda, anak yatim piatu, biarlah kehidupan mereka ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menjaga, memelihara kehidupan mereka, bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga taruhkan kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai presbiter, pengurus pelayan Pelkat, juga tim multimedia, kantoria organis, komisi-komisi, panitia-panitia, pegawai kantor sampai kostor. Ya Bapa, berkatilah kami, mampukan kami untuk menjadi pelayan-Mu yang setia, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Ya Bapa yang baik, Engkau tahu ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan padamu Tuhan, namun kami tak dapat mengucapkannya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau lebih dulu tahu isi hati dan pikiran kami yang paling dalam. Tuhan Yesus, dengar dan sambutlah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan berdasarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 79 ayat 13 yang menyatakan, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih, marilah kita bawa persembahan ini dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami sudah dapat memberikan apa yang kami punya Tuhan, apa yang kami miliki untuk menjadi ungkapan syukur kami kepada Tuhan dalam persembahan syukur ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami, memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, agar kami semua boleh diberkati di dalam segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami ini boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, dan untuk pelayanan dan kesaksian di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengar sempurnakan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Kerjakan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Maka angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya.